Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Flavio Muhammad Latoti, NIM 1908101070 dari kelas PAIB semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang quantum third learning yang dikaitkan dengan salah satu mata pelajaran dalam sekolah, yaitu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Quantum touch itu dapat diartikan sebagai pendekatan pengajaran untuk membimbing peserta didiknya itu agar mau belajar, menjadikan sebagai kegiatan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Di samping itu juga untuk memotivasi, menginspirasi dan membimbing gurunya itu agar lebih efektif dan sukses dalam mengasuh pembelajaran, sehingga lebih menarik dan menyenangkan. Dengan demikian, diharapkan akan terjadi lompatan kemampuan peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Adapun quantum learning itu sendiri, yaitu merupakan interaksi yang terjadi dalam proses belajar yang mampu mengubah berbagai potensi yang ada dalam diri manusia itu menjadi pancaran atau ledakan-ledakan gairah, atau dalam memperoleh hal-hal yang baru yang dapat ditularkan atau ditujukan kepada orang lain. Mengajar, membaca, dan menulis itu merupakan salah satu bentuk interaksi dalam proses belajar quantum learning ini. Adapun langkah-langkah pengajaran dari pendidikan agama Islam dengan prinsip dan model quantum touch and learning itu diantaranya yang pertama adalah menata nilai. Maksudnya itu guru harus memiliki niat yang kuat bahwa apa yang dilakukannya itu hanya semata untuk beribadah kepada Allah, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara melalui pendidikan dan menyiapkan generasi penerus bangsa yang baik dan berkualitas. Membekali siswa dengan nilai-nilai agama yang diharapkan bisa menjadi nilai spiritual mereka dalam segala aktivitasnya. Yang kedua adalah menata kelas. Maksudnya itu guru harus mampu menata ruang kelasnya itu sendiri dengan sedemikian rupa sehingga siswanya itu merasa tidak bosan berada dalam kelas dalam waktu yang lama. Di antara contoh penataan kelas itu, yang pertama di antaranya mengatur posisi bangku, menempelkan hasil karya siswa di dinding kelas, menempelkan kata-kata motivasi yang bisa diambil dari Al-Quran, hadis, perkataan sahabat dan Rasul atau para ulama dan lain-lainnya. Berikut ada beberapa contoh penataan bangku yang disesuaikan dengan kondisi siswa, kelas, dan materi yang diajarkan dan bisa dikembangkan oleh guru menjadi lebih baik. Yang pertama adalah bentuk lingkaran. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, formasi ini bisa dipakai guru mendenetrasikan berbagai praktik ibadah kepada siswa seperti ibadah sholat. Kemudian penataan berhadapan. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, formasi ini bisa digunakan untuk pengajaran Al-Quran, di mana bagi siswa yang mampu mengajarkan kepada yang tidak mampu secara intensif. Ada beberapa hal-hal yang terdapat dalam proses pembelajaran melalui model quantum teaching and learning. Yang pertama adalah metode pengajaran. Guru itu harus mampu menggunakan metode yang beragam dan dapat mengkombinasikannya dengan baik. Intinya itu, guru sangat diharapkan aktor yang mampu memainkan dan menyentuh berbagai gaya belajar anak, sehingga pembelajaran tidak terkesan monoton. Kemudian media pembelajaran. Penggunaan media diharapkan agar proses pembelajaran menjadi lebih menarik, menumbuhkan sikap positif terhadap bahan dan proses pembelajaran, sehingga mutu hasil pembelajaran akan meningkat. Misalnya tentang ibadah haji, guru pendidikan agama Islam dapat menggunakan gambar, foto, atau film yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji sebagai medianya.
Kemudian apresiasi. Guru harus memberikan apresiasi kepada siswa terhadap hasil yang telah mereka kerjakan. Apresiasi ini bisa berupa dengan materi seperti barang maupun non materi seperti dengan kata-kata pujian. Yang terakhir adalah tentang menyusun kesimpulan. Maksudnya itu di mana guru itu menyimpulkan materi, sedangkan siswa hanya mendengarkan saja. Oleh karena itu, siswa harus didorong untuk dapat menemukan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Seorang guru mata pelajaran pendidikan agama Islam ini dapat mengajak para siswanya itu bermuhasabah pada akhir pembelajaran dengan cara mengaitkan materi dengan contoh kasus yang sedang berkembang. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.